kalau pas hamil amalan apa aja yang harus saya lakukan ketika hamil. Ibu-ibu sekalian, bumil-bumil di luar sana, ketika sedang hamil, yang perlu untuk kita pastikan yang pertama adalah menjaga makanan yang masuk ke tubuh kita tetap halal, baik dan halal. Itu yang pertama. Kita pasti sih, seringkali ibu-ibu itu kan pasti mikirnya baik ya, bergizi. Jangan lupa harus halal, karena dampaknya makanan yang halal akan sangat besar kepada bayi yang ada dalam kandungan. Kemudian sebelum kita masuk ke amalan, yang paling penting dulu nih, selain makanan yang masuk halal, yang kita lihat juga harus halal. Jadi menjaga pandangan, menjaga yang masuk ke perut, menjaga pendengaran, dan juga menjaga ucapan. Ini menurut saya adalah amalan yang paling baik pertama yang harus kita lakukan ketika dalam keadaan hamil. Karena apapun yang kita lakukan sebagai seorang ibu yang sedang hamil, baik dan buruknya akan berdampak pada bayi yang sedang dikandung. Yang selanjutnya tentu memperbanyak membaca Al-Quran. Ini sudah maklum sekali, bahkan sudah ada penelitiannya nih, bahwa kalau ada air itu dibacakan doa, dibacakan Al-Quran, maka kandungan dalam airnya akan berubah menjadi kandungan yang positif. Apalagi bayi yang sedang dikandung, ketika ibunya ini sering membaca Al-Quran, tentunya bayinya akan menerima energi positif dari Al-Quran, sehingga penting untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ada nggak surat tertentu nih yang baik untuk kita baca saat hamil? Tentunya ada. Yusuf dan Maryam, surat Yusuf dan surat Maryam yang sudah sangat masyhur sekali, baik untuk kita baca saat kehamilan. Namun kalau ibu-ibu punya kebiasaan menghatamkan Al-Quran saat hamil, tentunya ini lebih baik lagi. Semisal kita punya wadifah 1 bulan hatam 1 kali, jadi semisal 9 bulan kehamilan kita hatam 9 kali. Wah, ini hebat sekali sih. Menurut saya ini adalah amalan paling baik, karena afdolul ibadah adalah tilawatul Quran. Ini amalan paling baik untuk ibu hamil, yaitu membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Selanjutnya setelah membaca Al-Quran, kita juga penting sekali untuk memperbanyak membaca sholawat. Yang memperbanyak membaca sholawat, karena sholawat itu faedahnya besar sekali, dan tentunya ini sangat baik untuk ibu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi penjelasan dari Neng Sila Hasina tentang bagaimana amalan bagi ibu hamil. Amalan bagi ibu hamil tujuannya agar bisa memiliki bayi yang sehat, kemudian cerdas, kemudian rupawan, cantik atau tampan, kemudian juga bisa memiliki anak yang alim. Alim ini berarti mudah dalam menyerap ilmu agama. Ya, jadi anak ini cerdas, bukan hanya cerdas di pelajaran umum, tapi juga nanti dia bisa menguasai ilmu agama dengan sangat cepat, dengan sangat mudah. Tadi ada beberapa amalan yang bisa dipraktekkan oleh ibu hamil, ya, sehingga nanti apa yang dicita-citakan, memiliki anak yang cerdas, memiliki anak yang rupawan, fisiknya sehat, kuat, lancar ketika persalinan. Nah, tentunya harapannya anaknya ini menjadi anak yang soleh-solehah, ahli ilmu, ya, ahli ilmu, ahli ibadah. Nah, ini beberapa amalan yang bisa dilakukan oleh ibu hamil sebagaimana yang dijelaskan oleh Neng Sila Hasina tadi. Yang pertama adalah dengan memberikan konsumsi atau asupan makanan yang itu makanannya halal, tentunya halalan thayyibah, ya, halal dan thayyib. Halal ini adalah
zatnya ini tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga cara memperolehnya ini juga halal. Selain itu juga thayyib. Thayyib ini berarti baik. Makna baik adalah makanan yang mengandung gizi atau nutrisi yang tinggi, yang itu memiliki kandungan yang mendukung bagi pertumbuhan bayi. Jadi bukan asal memberikan makanan. Jadi ada dua hal itu, yaitu makanan yang halal dan thayyibah. Ya, halal artinya tidak diharamkan, dan thayyibah artinya makanan itu mengandung nutrisi yang tinggi. Kemudian yang kedua tadi kata Sayyidah Hasinah, yaitu agar ibunya semasa kehamilan ini menjaga pandangan, menjaga penglihatan. Intinya adalah lebih banyak untuk melakukan tirakat, ya, banyak menjauhkan dari hal-hal yang itu berbau maksiat. Harapannya agar anak ini nanti bersih, suci, sehingga tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Kemudian amalan berikutnya yang perlu untuk dilakukan oleh ibu hamil, yaitu dengan membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bisa per hari ini sesuai dengan kemampuannya, mau berapa ayat atau berapa lembar, atau mungkin bisa dengan memilih beberapa surat pilihan, di antaranya yaitu surat Maryam ataupun surat Yusuf, atau ditambah dengan surat-surat yang lain, itu juga dibolehkan. Atau yang lebih utamanya, afdalnya adalah bagaimana ibu ini terus-menerus setiap waktunya membaca Al-Quran, itu paling tidak bisa khatam selama kehamilan. Mau khatam sekali, 2 kali, atau bahkan setiap bulan bisa khatam. Kata Sayyidah Hasinah itu justru ini lebih utama, lebih baik. Ya, intinya agar ibu ini sering membaca Al-Quran. Harapannya bayi dalam kandungan ini sudah terbiasa diperdengarkan dengan kalimat thayyibah. Karena pada dasarnya bayi yang dalam kandungan ini memang sudah mendengar suara yang ada di sekitarnya, yaitu bayi saat usia 4 bulan ini sudah mampu untuk mendengar apa yang dia dengar yang ada di sekelilingnya. Ya, jadi di antara amalan bagi ibu yang sedang hamil. Kemudian juga untuk memperbanyak sholawat. Harapannya agar bayi ini sudah terbiasa dengan mendengarkan kalimat thayyibah, membaca Al-Quran dan sholawat, sehingga nanti beranjak dia dewasa, beranjak dia besar, ketika saat lahir sudah terbiasa dengan mendengar yaitu lantunan sholawat, sehingga dari kecil dia sudah gemar bersolawat, sehingga dia akan mencintai Nabi Muhammad SAW, sehingga anaknya nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Nah, itu tadi amalan yang bisa dilakukan, beberapa hal yang bisa dilakukan oleh ibu hamil, dengan harapan agar nanti persalinannya diberikan kelancaran, kemudian diberikan anak yang memiliki otaknya yang cerdas, kemudian mudah menyerap ilmu agama, ya, sehingga anak tersebut juga memiliki wajah yang rupawan. Kalau perempuan dia memiliki wajah yang cantik, kemudian laki-laki dia memiliki wajah yang tampan. Ya, itu beberapa amalan dari Sayyidah Hasinah yang bisa diamalkan, bisa dipraktekkan oleh ibu yang sedang hamil. Ya, mudah-mudahan semuanya ibu yang saat ini sedang dalam proses mengandung, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kita semuanya bisa memiliki generasi atau anak keturunan yang soleh-solehah, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli Al-Quran, ahli sedekah, dan segala hal. Anak-anak kita semuanya yang mereka itu senantiasa dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala menuju hal yang baik, ya, menuju hal yang positif. Senantiasa hidupnya ini mengarah kepada kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan
kabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.